Hello movie lovers, welcome back di Ini Movie Channel. Movie lovers, jangan takut untuk bermimpi setinggi-tingginya karena kita tidak tahu kapan keberuntungan akan mendatangi kita, asal kita terus berusaha bekerja keras dan berdoa. Mungkin saja nih besok atau lusa atau bahkan tahun depan mimpi itu akan terwujud. Seperti kisah dalam film Tararampam yang dirilis pada tahun 2007 di mana seorang pria bernama Rajveer memiliki mimpi menjadi pembalap mobil. Sementara ia hanyalah seorang pengganti ban di stadion saja. Bahkan nih ia tidak punya gelar sama sekali. Tapi ternyata keberuntungan menghampirinya. Ia menjadi seorang pembalap yang the best, yang sangat hebat. Bagaimana bisa? Nah, yuk kita ikuti ceritanya. Tapi jangan lupa untuk terus dukung Ini Movie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Oke, mari kita mulai kisah pria bernama Rajveer ini yang memulai karir balapnya dari stadion ini sebagai pengganti ban. Kasihan, kedua orang tuanya meninggal saat dia masih sekolah. Dia harus putus sekolah dan mulai bekerja. Kemudian dia jadi pengganti ban di tim pembalap. Tapi keberuntungan itu mendatanginya saat Rajveer bertemu dengan wanita pujaannya. Suatu ketika Rajveer akan pergi ke suatu tempat, namun ia terlambat. Kebiasaan buruk, ia tidak pernah merencanakan sesuatu. Itu sebabnya ia terlambat. Di sini ia membayar seorang supir taksi agar ia dapat menyetir sendiri taksinya. Tentu saja sang supir pun setuju karena ia dibayar mahal. Tapi tiba-tiba seorang wanita cantik masuk di taksi itu. Tak ada waktu lagi, Rajveer pun langsung saja mengendarai taksi itu dengan cepat. Si wanita di belakang menjerit ketakutan, tapi sang sopir terkagum-kagum melihat keahlian Rajveer dalam menyetir. Saat mobil akhirnya berhenti, Rajveer buru-buru akan pergi. Tapi ia menabrak wanita cantik itu. Rajveer pun terpesona guys melihat kecantikan gadis bernama Radhika Shekhar Rai Banerjee. Oke, kita lupakan dulu sejenak wanita bernama Radhika tadi. Ternyata guys, si sopir bernama Harry ini adalah manajer tim pembalap di Speeding Saddle, tapi sekarang lagi hancur dan dia jadi sopir taksi. Namun begitu melihat keahlian Rajveer, Harry pun lalu membawanya bergabung dalam timnya dan mengganti nama Rajveer jadi Arvi. Kita kembali ke cewek cantik bernama Radhika tadi yang saat ini belajar musik di New York. Ia juga yang terbaik di sana. Selanjutnya, Harry merekomendasikan Rajveer pada bosnya Billy. Tapi ternyata guys, Billy sudah punya jagoannya sendiri bernama Danny. Untuk menentukan siapa yang akan dipilih, Rajveer dan Danny pun bertanding. Dan tentu saja Rajveer yang menang. Warming up. Come on, Danny. Harry lalu memberikan uang muka kepada Rajveer. Saat ia menang, Rajveer akan mendapatkan uang lebih banyak lagi. Tapi Rajveer malah menghaburkan uangnya guys dengan mengadakan pesta bak seorang raja New York. Bahkan ia pun membagikan uangnya kepada teman-temannya dan fakir miskin. Dermawan sekali ya. Tapi keesokannya ia pun harus dikejar-kejar sama tukang kontrakan karena ternyata ia tidak membayar kontrakannya. Alhasil ia pun dikejar-kejar sama pak kontrakan. Dan lagi-lagi ia ketemu sama Radhika dan sahabatnya. Radhika pun langsung meminta ganti rugi pada Rajveer karena kejadian sebelumnya membuat HP Radhika rusak. Tapi Rajveer tak punya uang lagi. Karena itu ia pun menyuruh Radhika untuk datang ke Speedway jika ia ingin uangnya. Dan ini adalah pertama kali Rajveer bertempur di balap mobil guys. Ia pun semakin tambah semangat karena Radhika akhirnya datang. Meski pemula, Rajveer begitu menikmati balapan ini. Ia bahkan sangat santai mengemudi. Saat di tikungan ternyata terjadi kecelakaan dan menimbulkan asap tebal. Radhika melihat itu pun sangat tegang. Untungnya Rajveer dapat melewati asap tebal itu dan penonton bersorak-sorai untuk kemenangan Rajveer pertama kalinya dalam balap mobil. Dalam kemenangannya, Rajveer pun mengungkapkan isi hatinya pada Radhika. Saat pagi tiba, bukannya senang, Radhika malah kaget ketika membuka matanya. Ia melihat cincin seharga $55 dipegang Rajveer untuk melamar Radhika. Bukan apa-apa, Radhika tahu kebiasaan buruk si Rajveer yang ngomel-ngomel karena Rajveer menghabiskan uangnya hanya untuk membeli cincin itu. Sedangkan sewa rumah pun ia belum bisa bayar. Tapi Rajveer meyakinkan Radhika kalau ia akan segera membayar sewa rumah karena besok dia akan mendapatkan sponsor guys.
Esoknya Radhika membawa ayahnya untuk melihat sekaligus memperkenalkan Rajveer kepada ayahnya yang seorang pengusaha kaya raya. Saat itu selesai latihan dan dikerubungi para fans, Rajveer pun menunjukkan mobil barunya kepada Shona, panggilan manisnya pada Radhika. Tapi Radhika komplain lagi di mana mereka akan tinggal setelah menikah jika Rajveer memberi mobil. Rajveer pun kemudian menenangkan Shona. Rajveer berkata ia akan membayarnya dengan menyicil selama 5 tahun. Tapi ternyata saat diperkenalkan pada papanya, Rajveer memang terlihat mengesankan guys di depan mata papanya. Namun ternyata papanya tetap tidak setuju karena Rajveer tidak punya gelar, banyak uang dan populer. Tapi Radhika tak peduli, ia tetap akan menikah dengan Rajveer tanpa restu ayahnya. Dan akhirnya mereka berdua pun menikah di mobil yang dikendarai Rajveer sendiri guys. Pernikahan yang unik bukan? Rajveer kemudian memberikan surprise rumah mewah kepada Shona, yang tentu saja rumah itu pun juga kreditan guys. Hingga mereka pun dikaruniai 2 orang anak yang imut-imut bernama Cham dan Princess. Dan seperti biasa Rajveer bersiap untuk bertarung lagi dengan dihadiri istri dan kedua anaknya. Namun dalam pertandingan kali ini Rajveer seperti banyak bermain guys dan menyepelekan lawannya. Hingga sesuatu pun terjadi yang membuat semua orang tercengang. Rajveer pun dilarikan ke rumah sakit. चैंप प्रिंसेस देखो प्रिंसेस क्या उठा के ले आई. 1 tahun berlalu, saat pagi hari Rajveer melihat berita tentang dirinya dan Rusty yang sekarang menggantikan posisinya dalam setahun ini. Radhika bertanya apakah Rajveer yakin ingin kembali ke arena balap, dan tentu saja adalah jawaban dari Rajveer. Selanjutnya Rajveer pun kembali ke arena balap guys. Awalnya Rajveer berada di posisi terdepan, namun lagi-lagi Rusty berusaha menyelip Arfi, hingga tiba-tiba Arfi teringat saat ia kecelakaan sebelumnya dan mengurangi kecepatan mobilnya, hingga ia berada di posisi paling belakang. Shona, don't worry. Dari situlah karir Arfi mulai redup. Bosnya Billy menghapusnya dari tim dan menggantikannya dengan Rusty. Dengan emosi Arfi pun berkemas. Sebelum pergi, ia mengajak Harry untuk ikut dengannya dan membangun tim sendiri. Tapi Harry saat itu terlalu takut guys. Ia lebih memilih bekerja untuk Rusty karena ia butuh uang untuk anak dan keluarganya. Arfi kembali mencoba mencari pekerjaan, tapi nihil. Hingga akhirnya semua barang dan rumah disita karena semua adalah angsuran. Mereka tidak punya apapun lagi. Hanya barang-barang tersisa lah yang mereka jual, termasuk cincin pernikahan mereka. Mereka kini benar-benar jatuh miskin. Selama 1 tahun tak ada $1 pun yang masuk. Apakah Arfi dapat bangkit lagi terpurukannya? Apalagi nanti mereka harus tinggal di rumah 1 petak saja. Akankah kedua anaknya dapat menerima kemiskinan ini? Kita lanjutkan di part 2 ya. Thank you for watching. Bye-bye.